Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Widodo, Widodo, engkau ganteng seperti rembulan. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, ya, dan buat kalian yang baru saja terdampar juga, pokoknya semuanya aja ya. Semoga kita semua bahagia, gitu aja deh. Nah, jadi yuhu. Iya, Madam Suki mau aduh, udah pada rame DM-an itu, madam kemana sih gitu, mana ini Aifu gitu. Madam segini dari tadi pagi udah lari sana lari sini lari sana lari sini, udahlah pokoknya. Oke, ada Mbak Dalika, selamat siang cantik. Ada Mbak Ratri, madam apa Aisar hari ini jemput Puji ke Jepangnya? Hei, katanya Puji itu sudah pulang ke Indonesia sayangku. Emang si Aisar kemana? Ada penampakan apa hari ini? Kan Madam Suki itu nggak update orangnya. Coba, karena kan masih kerja. Ada beberapa klien hari ini. Dan cukup sibuk hari ini, makanya agak sorean ini ya. Iya, si Aisar kemana Mbak Ratri? Coba kasih tahu dulu. Kasih tahu dong. Ada kabar apa hari ini? Halo, yang baru saja bergabung, apa kabar? Nah, jadi Madam Suki ini ada pertanyaan. Gara-gara Widodo ya. Oke, mana sih tadi? Oke ya, sebentar ya. Kadang kalau kita buka galeri itu selalu ada iklan ya, di mana-mana ada iklan gitu loh. Makanya Madam Suki itu izinkan untuk mengiklan ya, mengiklan. Oke, mana sih? Nah ini dari Bunda Ayura. Yuhu, Madam Suki, tolong bantu lihat. Niat Aisar sekarang mau keliling Indonesia untuk murni karirnya saja atau memang demi Fuji? Terus karena sekarang dia terlihat fokus ke karir bukan ke Fuji lagi. Mohon pencerahannya ya karena sudah mulai goyah ini emak-emak sama keseriusan Aisar. Itu tadi lagunya Widodo soalnya ya. Itu juga mengandung unsur galau-galau gitu sih ya kan. Kalau yang lagu yang awal-awal itu kan gini ya. Gara-gara Aifu kasmaran, bu ibu sempoyongan, sekarang ganti. Karena kalian itu nggak sempoyongan bagaimana, udah merasa kayak apakah si Aisar ini sudah pindah hati gitu kan ya. Sementara si Fuji sedang cuek-cuek baby gitu. Jadi kesel juga ya sama dua orang ini ya. Aturan tuh ya udahlah, kalau seneng ya udah seneng aja gitu, foto-foto senyum-senyum ya kan. Tapi apa sih yang menyebabkan mereka ini berdua kok seperti ini gitu? Sandiwara apa ini? Ya kan? Aku udah on stand with Suki. Oh, aku udah one stand with Fuji. Oke, kirain with Suki. GR Madam Suki ini ya. Oke nih. Apa-apa pertanyaannya? Selamat sore, Mbak Ayu. Terus ada pertanyaan kah? Pokoknya semuanya aja ya. Selamat sore. Ada Mas Wahyudi. Ini ya si itu di mana? Si siapa itu namanya? Si Aisar kemana? Kemana dia? Hah? Oke. Ini kita ngejawab dari Bunda Ayurah ya. Bunda Ayura, oke.
Oke, kita minta izin dulu ya. Kita biasalah, kita itu harus minta izin ya sama orang yang kita omongin ya supaya nanti keluarnya yang positif-positif gitu ya. Hmm. Harusnya kan anu ya, suaranya itu harusnya yang kencring, 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 ini yang ngempreng, ngempreng gitu. Kenapa sih ini? Kenapa ini yang dibicarain ini kok suaranya nggak nyaring gitu loh? Oke, Em, tolong bantu lihat Aisar sekarang mau keliling Indonesia. Ya, untuk murni karirnya. Oke, Bunda. Ya, sekarang ya siap-siap ya kita lihat Aisar. Katanya kamu mau keliling ini ya, keliling Indonesia ya. Oke lah, Madam Suki aja belum pernah keliling Indonesia. Karena Indonesia itu terlalu besar, Aisar. Tapi kalau keliling Eropa ya iya sudah ya. Sudah Madam Sugi sudah keliling Eropa. Dulu tuh pernah kami mau keliling dunia dari Belanda ke Australia, tapi pakai mobil camper pribadi. Ternyata Aisar, Tante Koronces datang. Jadinya udahlah kita nggak bisa kemana-mana karena semua negara tertutup. Oke, ini kamu mau ini ya ke Indonesia ya keliling ya. Apa sih tujuan kamu? Kasih tahu ya, Madam Ski ya. Tujuannya apa? Oke. Apakah untuk karir kamu saja? Oke. Terus apa lagi? Aduh. Oke. Terus satu kartu lagi ya. Oke. Ini Madam Suki simpen dulu ya, karena Madam Suki mau compare with, artinya Madam Suki mau membandingkan. Nah, ataukah kamu itu di Indonesia itu hanya untuk Fuji sebenarnya? Sebentar ya. Oke. 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 Jadi agak susah ya kalau ya gini deh. Jadi dia di Indonesia mau keliling dunia. Keliling dunia, keliling Indonesia ya. Dia mau keliling Indonesia begitu ya. Ya, karena pada saat ini kan namanya dia itu sedang mulai dikenal gitu ya sama orang Indonesia. Jadi kenapa tidak begitu. Jadi dia ingin ke Indonesia itu untuk keliling sebenarnya untuk membuat sebuah possibilities mengenai karirnya dia. Ternyata kan dia itu mempunyai kakak ya yang ada di mana itu namanya? Di Aceh. Nah, makanya dia mau sekalian aja lah keliling gitu. Nah, kalau untuk Fuji sebenarnya ada sih. Sebenarnya ada dia keliling Indonesia itu sebenarnya ada untuk Fuji, tetapi itu dia sepertinya kayak tidak mau mengatakan terus terang kepada kalian, aku ke Indonesia itu keliling demi Fuji Utami gitu. Enggak. Karena apa? Dia tuh takut dibilang pansos lagi. Susah loh sama emak-emak 62 ini, kalian ini ya, itu ada acara unfollow ya kan, banyak tuh mak-mak yang udah unfollow sama si Aisar itu ya. Bagaimana nasib jempol kalian itu ya, nanti nanti sudah unfollow ternyata nanti seminggu lagi mereka ketemu gitu ya, atau collab bareng, nanti kalian follow lagi. Nanti si Aisar itu sama siapa misalkan sama Dewi Persik gitu kan ya, nanti di unfollow lagi. Gimana nasib jempol kalian tuh bagaimana? Bingung. Follow enggak, follow enggak, follow. Jadi kayak itu loh. Kalau kayak apa itu ingus. kayak setrikaan, ya kan? Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Bingung nanti jempolnya. Udahlah, kalau follow follow aja, ya nggak usah follow enggak, follow enggak, follow enggak gitu. Bingung jempolmu. Oke, jadi untuk itu ya Mak ya. Jadi ada untuk karir dia juga karena namanya sudah mulai dikenal. Terus siapa tahu gini loh, siapa tahu kan gini ya. Sebelum dia menentukan dia tinggal di Jakarta sebagai artis di Jakarta, dia harus tahu dong. Itu namanya cek ombak ya. Cek ombak bagaimana. Apakah dia diterima dengan sangat manis atau biasa aja atau bagaimana gitu. Namanya cek ombak. Kalau dalam cek ombak itu ternyata orang-orang suka sama dia ya
dia berani untuk tinggal di Indonesia. Itu barusan ya intuisiku. Tapi juga semuanya karena Fuji sih. Tapi dia nggak mau ngomong karena takut dibilang pansos. Paham ya? Oke, apalagi nih? Em, mohon pencerahannya. Oh iya ya, nggak usah goyah ya Mak ya, nggak usah. Nah si Fuji itu katanya ini ada yang kelihatan gini waktu di story-nya Fuji itu kok ada gala. Emangnya Fuji ada di Jakarta ya? Nah, Madam Suki kan pernah ngomong di prediksi yang beberapa hari kemarin dia udah pulang. Iya kan? Coba siapa lagi mau bertanya? Ayo bertanyalah. Halo Maita Mirsa, apa kabar? Madam, wajahnya mirip artis Venice Rose. Mbak, ini bagaimana sih Mbak Ayu? Ada yang bilang katanya kayak Ruth Sahanaya, ada yang bilang katanya kayak Rosa, ada yang bilang katanya kayak Memes, ada yang bilang katanya kayak Nurul Arifin. Kok muka aku jadi banyak ya? Ini sekarang Feni Rose. Yang mana yang benar? Ayo, mana yang benar? Coba kasih inian, kasih ini. Madam Suki miripnya siapa? Oke, terus aku dari awal nggak follow Aisar. Oh ya, kalau model-model Mbak Ayu ini memastikan dulu, ya kan? Dirimu memastikan. Kalau udah bener-bener sama si Fuji baru, ya kan? Follow. Tapi kalau masih gojang ganjing kayak begini ya, ya udah mendingan ngelihat aja, ya kan? Oke. Kok nggak ada pertanyaan? Mana pertanyaannya? Mbak Rani. Mbak Rani Agustin, kemarin dibacain loh auranya sama Madam Suki di video kemarin. Lihat dong, aku bacain loh. Kayaknya tapi Mbak Rania ada di ini, di mana? Di kamar mandi kayaknya ya. Ada dia di situ aku bacain. Oke. Mbak Rania Agustin, Madam, di tahun ini Aifu ada rencana tunangan dulu di Malaysia Kak Madam. Ini pertanyaannya ngeri ini. Holo 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 holo. Tahu nggak? Mamanya ini, mamanya siapa namanya? Mamanya Fuji, ya, itu kan dikirimi paus. Kalian nonton nggak sih? Nonton lah. Kan mamanya Fuji kan jual apa gitu, barang apa gitu kan ya. Nggak tahu pokoknya ya namanya juga TikTok ya. Kita memanfaatkan macam-macam lah. Dulu Madam Suki juga ada di TikTok tuh setiap hari 2 jam, 3 jam, lama-lama aku capek ya. Kecapean aku. Akhirnya aku nggak di TikTok lagi ya. Karena waktuku itu nggak banyak. Nge-live juga nggak banyak gitu. Nah, jadi mamanya Gala itu tak kasih bocoran ya kalian. Sebentar Mbak, belum dibales ya, belum dibacain Mbak Rania. Nah, jadi siapa itu mamanya Fuji itu pas lagi live gitu ya. Terus dia bilang begini, mamanya Fuji, oh lihat tuh ada Om Aisar ngasih paus. Kalian lihat nggak sih? Nggak lihat ya? Coba deh. Nah, terus mamanya Fuji itu, Tante Dewi itu bilang begini, iya dikasih besan atau apa gitu ntar ya, ntar. Kalian tuh mesti dikasih bukti deh. Kalau Madam Suki cuma ngomong, ngoceh, nggak percaya, nggak mungkin percaya kalian itu. Sebentar ya, nih. Sebentar. Oke. Ya, yuk kita ke sini. Tuh, Aisar. Siapa lagi yang beli-beli ditunggu ya. Tuh kalau dikasih paus tuh. Makasih Om Aisar gitu. Makasih Om Aisar. Makasih Aisar. Oh, ya bilang Om dong. Gala gimana sih? Lagi-lagi ya. Tuh. Assalamualaikum Gala. Tuh. Udah ya. Dikasih paus loh. Ada lagi dia. Oh, dikasih lagi. Ampun. Aisar gitu katanya. Dikasih Makasih. bunga sama Aisar. Iya dikasih bunga yang mawar ya. Paus dong Oma yang bagus. Iya. Aisyah. Pausnya. Baik banget dikasih. Dikasih cinta. Tuh kan.
ih ini anu ya. Nah, sekarang kan Fuji sudah di Jepang kan. Dia itu maksudnya Fuji itu kan waktu ini kan sibuk di Jepang. Nggak ada lagi kan itu pangeran apa pangeran Padang ya. Nah, ya itu kan si Aisar yang ngasih gila-gilaan. Nah, ini terbukti mamanya pas live itu dikasih paus loh sama Aisar. Iya kan? Nah, apa itu artinya? Nah, video yang sekarang nih ada lagi nih. Mamanya Uti bilang gini, apa besan atau apa gitu. Madam Suki dikirimin ya sama kalian itu yang luar biasa. Terima kasih ya buat semuanya yang udah DM Madam Suki, yang ngasih tahu ini loh Madam Suki, ini loh Madam Suki gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak. Nah, jadinya kan kalau kayak gini kita bisa bahas. Sedikit sama besar. Tuh, lihat ya. Sedikit sama besar. Uhuy. Sedikit sama besar. Uhuy. Tuh. Jadi mamanya mamanya Fuji itu lagi live. Terus di gift sama mamanya Aisar. Terus siapa namanya? Mamanya Fuji itu bilang di gift sama Mama Besan katanya. Itu artinya apa sih? Udahlah kalian itu. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya Mbak Rania ya. Madam, di tahun ini itu harus disebut. Ini, itu, harus sebut ya kalau ditarot itu ya. Ini, Madam di tahun 2025 ini gitu ya. Kalau tahun ini, ya tahun berapa? Nanti si tarot ini nggak bisa cari datanya ya. Kan si tarot ini kayak ini, detektif ya. Oke, di tahun 2025, Aifu, adakah rencana tunangan dulu di Malaysia? Udahlah. Pokoknya Madam Suki itu gembira, bahagia kalau ada orang bahagia ya. Kalau kalian sedang ngomongin Fuji ditanya, pasti keluarnya ini. Four of Cups. Yuk, berapa kali ini selalu keluar? Kan Madam Suki udah ngasih tahu artinya. Orang yang malas ngomong. Jadi orang yang selalu keep, dia tuh keep. Gini ya, kalau kalian bilang kayak gini, kenapa sih Fuji itu nggak ini aja, nggak ngomong aja gini ya. Kalau Madam Suki ngelihat Fuji, itu sepertinya dia belum siap menjadi seorang artis. Ya, kakaknya dia, kakak ipar ya, itu kan artis. Kalau dia mau, dia kan sudah minta sama kakaknya itu, si mamanya Gala itu. Aku mau dong Kak jadi artis Kak, kan enggak kan? Nah, dia terkenal itu karena ada sebuah tragedi. Dia terkenal itu karena makanya dia dijulukin artis jalur duka. Karena dari duka itulah namanya Fuji itu terangkat. Mau nggak mau dia, siap nggak siap dia. Tapi secara dia itu kayak misalkan mempunyai hubungan atau misalkan sebenarnya dia nggak mau, dia nggak pengen seterkenal ini, dia nggak siap gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah, jadi kenapa kok dia tuh diem aja, dia tuh ini, dia tuh ngekip ya karena itu belum siap mentalnya untuk menjadi terkenal seperti ini. Paham ya? Makanya Fuji ke Madam Suki aja. Nanti dibuat kamu tuh percaya dirinya itu berkali-kali lipat pokoknya. Nah, buat kalian yang nggak pede, selalu dapat cowok yang begini, begitu, begini, ayo datang ke Madam Suki. Nanti dikasih tahu caranya. Ya? Jadi Fuji nggak siap ngomong, jadi nggak mau dia. Ayolah Fuji, mesti dielus ya Fuji ya. Fuji, ayolah Fuji ini kan cantik, baik hati. Ya, kasih tahu dong sedikit aja ya. Ada seseorang yang perempuan yang ada di booth. Ini luar negeri ya. Jadi dia keluar negeri. Ya,
Nah, kartu Six of Wands artinya adalah sebuah perjalanan jauh ke luar negeri. Nah, mulai nih dia kebuka nih. Kartu ketiga apa ya? Fuji nggak mau ngomong kan? Kalian ikuti ya. Kalian ikuti. Kalau Madam Suki lagi ngomongin Fuji, pasti kartu ini keluar. Four of Cups. Ya? Kasih tahu ya Fuji. Pertanyaannya dari Mbak Rania ini. Fuji bilang, ini membaca pikiran ya. Knight of Pentacles. Apa artinya? Artinya, aku harus hati-hati untuk mengatakan iya atau tidak. Intinya, Fuji nggak mau ngomong. Aduh, gitu ya, gitu amat ya, Fuji. Ya udahlah, kita hargai. Tapi kalian lihat, kisi-kisinya ada di kartu nomor 2. Ada seorang wanita yang menyeberangi lautan dan dia pergi melakukan sebuah perjalanan. Artinya kan, kalau kartu ini keluar kan, dia siap ya. Dia siap gitu. Tapi pertanyaannya Mbak Rania bagus banget sih. Bagus ya, coba diintip di kartu kecil yuk. Kadang-kadang kartu kecil ini emang gimana gitu ya. Coba kita lihat ya kartu kecil ini. Masih berhubungan dengan tadi pertanyaannya ya. Tuh. Di sini ada sebuah perhitungan ya. Ini Zaisen artinya sebuah perhitungan yang masak ketika dia harus melakukan sesuatu dalam hidupnya. Tunangan itu kan sesuatu yang harus dipikir secara masakan, iya kan? Nah, makanya di sini keluar kartu ini artinya sebuah perhitungan yang masak gitu. Dan di sini ada sebuah effort. Effort siapa? Usaha. Usaha dari keduanya ternyata. Madam Suki ini ya curiga loh. Curiganya tuh gini, si Aisar itu sama si Mamari yang kemarin gitu. Dan hari ini si Aisar itu sama Yaya, nggak tahu Yaya tuh siapa yang rambutnya digulung-gulung sampai ke atas itu loh, ya kan? Digulung-gulung sampai di atas. Nah di sebelahnya tuh Mamari. Jadi kayaknya Mamari itu kayak cemberut gini karena si Yaya itu bilang cium dong gitu. Aku rasa itu mereka itu godain loh ya, godain si Aisar karena di situ ada Fuji. Feelingku ya, feelingku di situ ada Fuji di tempatnya Mamari itu. Cuman mungkin dia yang syuting atau dia diem aja duduk gitu. Kayaknya sih. Nanti kita bongkar ya. Nah, ini ada sebuah effort dua-duanya. Ternyata dua-duanya ini punya effort gitu loh, punya usaha untuk ya sama-sama memperhitungkan kalau ada sesuatu hal yang akan mereka lakukan. Misalkan tunangan tadi itu ya. Sosoknya Fuji. Sosoknya Fuji ya. Oke. Cincin. Artiin sendiri deh. Udah keluar kan? Kalau Fuji nggak mau ngomong, nah ini kartunya yang ngasih tahu. Tapi diam-diam ya, rahasia, oke? Ada cincin. Coba dikocok Madam Suki, dishuffle Madam Suki. Iya dishuffle, nanti dipikir, oh itu kan sudah dipersiapkan sama Madam Suki. Lihat itu di jari-jari tangannya itu sudah diselipkan itu gitu. Ya itulah ya sama Bu Ibu 62 itu. Kan dibilangin, Ibu-Ibu 62 itu adalah apa ya, kaum terkuat di muka bumi ini pada abad ini ya. Oke, di sini ada halang. Oke, di sini ada awan. Awan itu maksudnya apa? Artinya awan apa? Tahu nggak? Rahasia yang tersembunyi. Dengar? Aduh, udah deh kalian ini sendiri deh ya. Nah sekarang Madam Suki ini mau prediksi penting nggak penting lah pokoknya. Waktu ada Mamari, Aisar itu kan
sering jalan sama Mamari. Terus ada cewek yang rambutnya digulung-gulung itu, ya kan. Terus malahan si ceweknya tuh godain si ini, si siapa, si Aisyah. Cium dong gitu. Si Aisyah tuh kayak gitu. Oke, dalam situasi dan kondisi itu bersama Mamari dan ada temennya satu lagi itu dan Aisyah, apakah di situ ada Fuji? Jreng jreng, coba kita ini dulu biar seru kan? Oke. Ada Fuji. Oke ya, kalian sudah dikasih tahu kenapa Fuji nggak mau kayak bagaimana. Dia sebenarnya belum siap untuk menjadi seterkenal ini. Ya, kalian harus hargai loh. Menjadi orang yang terkenal itu, susah ya, karena kemana-mana diikutin. Dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Kemanapun, ibaratnya ya dia kentut aja diomongin gitu kan ya. Apalagi kalau bau jengkol ya kan. Nah, kalau misalkan dia ngapain aja, misalkan dia ngupil diomongin. Pokoknya nggak ini deh. Jadi orang terkenal itu nggak seperti yang kalian pikirkan. Orang terkenal tuh memang banyak uang, tapi mereka juga tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa artis-artis itu suka pergi ke Thailand, suka pergi kemana-mana, ya kan? Suka pergi ke luar negeri, karena mereka bisa menjadi dirinya sendiri, nggak ada yang kenal sama dia. Terus udah gitu mau pakai sandal jepit ya oke, pakai baju yang bagaimana oke gitu. Manasuki ya, yang nggak terkenal gitu ya. Kalau ke kalau kalau ke ini ke Bali, kalau di Indonesia ke Bali ya, itu pasti pakai sandal jepit, pakai celana pendek, oblong, ya rambutnya udah pokoknya digituin aja. Jadi nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang yang ngurus kayak gitu. Apalagi mereka yang terkenal banget, ya. Jadi seperti itu. Oke, apalagi ada feeling saya, apa ini? Ada feeling saya tapi via visi Madam. Karena Fuji kemarin masih live di Jepang, Madam. Oh, begitu. Madam, berita terbaru Aisfu setelah dari Bali. Oke. Sini Madam ke Lombok. Iya, nanti ya, mudah-mudahan nanti supaya urusan lancar dulu, ya, amin, mudah-mudahan. Aisar bilang mereka sudah mau nikah ke Mamari, maksudnya apa? Ya udah, jadi gini loh, ada kakaknya si Aisar yang kakak Vio itu ya, itu katanya kakak angkat ya, itu lagi kesel banget sih, dia marah-marah gitu, merong-merong gitu. Karena dia tuh ditanya gitu biasa kan sama Neti itu apakah si Mamari itu sama si Aisar gitu kan, dia bilang ngapain Mamari itu sama Aisar, Aisar itu lo anak kecil katanya, Aisar itu anak kecil gitu, dia dia bisa apa, dia bisa menjaga apa itu namanya anaknya gitu. Dan kalian tahu ya Mamari itu eh, Mamari itu sudah janji dia nggak akan pernah menikah gitu. Berarti bener kan omongannya Madam Suki yang kemarin aku bilang, kalian jangan gitulah. Ini orang barusan meninggal loh suaminya. Nggak gampang move on. Benar kan? Ternyata tadi malam Madam Suki itu nggak pernah ya nyari-nyari berita-berita apa nggak usah ya, karena aku akan go with my intuition. Udah itu aja gitu ya. Jadi ini nih, mana ya dia marah-marah gitu. Mana ya dia ya? Ini. Jadi dia kesel banget. Apalagi pas sama Mamari itu. Oh, ini mana ya? Jangan nge-like. Ini. Nge-like siapa? Hari ini kau komen siapa? Balas komen siapa? Tetap ku pantau. Aku ya. gak suka. Namanya kakaknya kan? Gitu kan? Ya udah, jadi kayak mana aku konten kreator, aku mau kerja, nanti aku mau pergi Medan, nanti pergi Medan kau jangan kegatelan sama selebgram Medan ya. Oke ya. Terus
Oke. Kau Intinya dia ini mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada satu mama yang bertanya tentang hubungan si Aisar sama Mamari. Dan si kakaknya itu bilang kalau Mamari itu bilang saya tidak akan menikah lagi. Sudah puas. Ya. Jadi orang yang meninggal itu kan gini ya, kita itu si Mamari itu kan ketemu sama Aisar, mungkin orangnya lucu. Kenapa kalian berpikir kalau nggak inget nangisnya, nggak inget sedihnya? Ya namanya juga orang sudah berlalu berkabungnya. Masa berkabung terus? Kapan kerjanya? Dia punya anak. Siapa yang menghidupi anaknya? Kan gitu ya sayangnya. Oke, jadi Om Sultana, halo Wanasuki. Oh dari Saudi Arabia, ya ampun, terima kasih Om Sultana sudah kesasar di sini. Makasih ya, sehat-sehat di sana, semoga selalu bahagia. Melisa, mertua Mamari, siapa itu? Itu mama mertuanya Mamari. Oh, masa? Nggak tahulah sudah kalian ini. Intinya ya, Mamari itu kakaknya si Aisar itu kalian lihatlah ya. Intinya dia nggak mau menikah lagi. Ya. Yuhu Madam Aisar ke Medan apa balik ke Malaysia? Emang katanya dia ini ya kayak bawa tas gitu ya. Coba kita lihat yuk. Kangen katanya Mbak Sita. Ih, kangen juga. Aisar, kamu apakah ke Medan? Apakah kamu ke Malai? Tapi menurut Madam Suki ya, mereka udah ketemuan. Ya, mereka udah ketemuan, cuman tidak diperlihatkan. Aisar ini masih bingung loh. Dia nggak mau pulang, masih nggak mau pulang maksudnya gimana ya, masih bingung, masih kayak kepengen deket gitu loh, ntar ya. Kelihatannya sih pulang ke Malaysia, makanya di sini kartunya bingung. Kan ketika aku tanya, kamu pulang ke Medan ya, masih bingung dia. Kayaknya dia masih tertinggal hatinya di sini, gitu. Tapi kelihatannya dia balik ke Malaysia. Jadi udah gitu aja. Mohon maaf kalau nanti misalkan Mbak Suki ini kan begini ya, namanya juga prediksi ya kan, prediksi itu ya 30% aja nyerempet itu bagus loh. Nah ini namanya fun reading ya. Kalau kalian kepengen yang Madam Suki serius nggak ketawa gitu, tapi hati-hati kalian nangis nanti habis dibacain. Itu kalian mesti reading tarot yang berbayar. Oke, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699 ya. Oke, begitu pemirsa. Apa lagi ya? Oke, ini disapain semuanya aja ya. Intinya hari ini dari Madam, Bu Ibu kita siapin baju kurung buat kondangan online. Iya, begitu. Begitu pinter Mbak Rania. Melisa 1029, Madam bilang Uska yang kerja sama Aisar bilang bakal ada kejutan apa? Video berikutnya enggak ya? Video berikutnya aja ya. Ya itu tadi kan sudah ditanyakan sama si Mbak Rania. Apakah Aisar dan Fuji akan melakukan titik-titik-titik di Malaysia. Kan udah tadi keluar cincin itu. Cincin itu loh, Say. Kan keluar cincinnya. Ya. Tapi Mamari agak agresif ke Aisar, Madam, kata Mbak Yanti. Jangan khawatir, Mbak Yanti. Gini loh, si Fuji itu kan nggak punya kakak perempuan. Kakaknya tuh cowok-cowok, ya kan? Dia pernah mempunyai kakak perempuan, kakak ipar, tapi kan meninggoy, ya kan? Jadi dia butuh sosok kakak. Si Mamari itu aku lihat orangnya agak cerewet, ya, ngablak, gitu kan. Terus agak cerewet dia. Tapi sebenarnya dari cerewetnya itu kan dia seperti kayak
kayak seorang kakak ke adik gimana sih, gitu kan. Terus orangnya juga imut-imut gitu, kayak si Fuji juga kan, kecil imut-imut gitu kan. Nah, mungkin mereka itu eh, apa ya namanya, saling ngerti satu sama lain ya, Fuji sama si Mamari ini. Cuman kan kedekatannya seperti apa kan kita nggak tahu betul gitu ya. Jadi kalau dia agresif itu sebenarnya dia ya gimana sih? Kan Fujinya sendiri nggak mau, kayak nggak, aku nggak mau ini, nggak mau terlihat gitu. Kenapa dia nggak mau terlihat? Kan tadi udah dijelaskan sayangku ya. Madam Aifu masih tahap pendekatan atau sudah pacaran? Kan sudah dibilang tadi waktu itu. Coba ya kita lihat lagi ya. Kalau menurut prediksinya Madam Suki yang lalu, yang video-video yang lalu, mereka udah pacaran. Coba kita lihat ya. Oke. Oke ya, sebentar ya. Kadang-kadang kalau Madam Suki nggak bisa buka di kartu yang ini, aku ambil kartu yang lain. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena mereka nggak mau nggak mau bilang gitu. Pacaran, ya, mereka udah pacaran. Nah ini kan ular ya lambangnya. Ular itu apa sih? Kayak ular itu kan gesit ya. Ular itu kan sembunyi. Ular itu kemana? Kan sembunyi kan? Gitu. Oke ya, jadi begitu aja deh. Ya ampun, Om Sultana. Yuhu Manasuki, aku tetap apa ini? Setiap hari nonton Manasuki tapi tidak pernah komen. Semoga Manasuki selalu dilindungi Allah. Amin amin. Terima kasih. Matur nuwun. Semoga Sultana juga di sana baik-baik selalu, sehat dan bahagia pokoknya ya. Doa yang terbaik lah pokoknya. Seni, Janis, satu kakak Fuji nikah dan menurut Omagala mau undang keluarga Aisar. Iya si Franz kan, si Franz itu mau nikah kan. Ya, ada yang tanya waktu itu. Oke gitu aja deh. Madam Suki mau akhiri buat kalian sekali lagi yang punya masalah daripada kalian migrain ya kan. Terus banyak nih ya, Madam Suki kasih tahu kalian buat kalian-kalian yang kerja di luar negeri ya. Biasanya kan kalian tuh punya pacar tuh di Indonesia ya kan, dan mungkin mereka kayak minta uang kayak apa gitu, jangan ya please ya, karena banyak sekali kejadian kalian tuh kerja di luar negeri untuk keluarga tapi kalau nanti jatuhnya seperti itu kan kasihan ya. Lebih baik kalian datang deh ke Madam Suki, nanti Madam Suki liatin apakah orang itu serius apa enggak sama kalian atau hanya mempermainkan, karena hidup ini tidak bisa diulang ya, hidup itu nggak bisa diulang. Terus dan satu hal yang tidak bisa dibeli adalah waktu ya. Jadi sebagaimana kita mempergunakan waktu dengan baik dan semoga kita bertemu dengan orang-orang baik kan begitu ya. Oke, tapi kan kalian itu mesti tahu gitu. Pokoknya apa aja deh masalah kalian kayak rumah tangga, karir, ya ini kenapa, ini kenapa. Ingat ya, kartu tarot itu bukan kita menyekutukan Tuhan. Enggak, aku enggak setuju ya. Karena kartu tarot itu kartu energi dan kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Kalau misalkan kita hidup ini menjadi orang yang berbahagia, berkelimpahan, dan orang yang maksudnya apa ya, setiap manusia itu punya masalah, siapapun, aku pun punya masalah, siapapun punya masalah, karena kita masih hidup ya. Tapi bagaimana sikap kita kepada masalah itu? Nah, kalau kita sudah menjadi orang seperti itu, dunia itu ringan kan? Nah, bayangkan kalau ada orang-orang yang punya masalah, larinya bundir, larinya dalam melakukan sebuah kejahatan, merugikan orang lain, dunia ini berat kan? Itu aja. Nah, jadi kalau misalkan datang ke Madam Suki atau kalian datang ke orang lain yang kalian percaya dan orang itu bisa membuat
kalian lebih ringan masalahnya, itu kan sama dengan kita membuat dunia ini lebih light, lebih ringan gitu, nggak banyak beban, ngerti nggak ya? Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Manapsuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, silakan DM aja ya. Bye-bye.